Kebumen adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Ibu kotanya adalah Kota Kebumen. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Wonosobo, dan Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Purworejo di timur, Samudra Hindia Selatan, serta Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas di sebelah barat. Kebumen memiliki ciri khas yaitu beriman, bersih, indah, manfaat, aman, dan nyaman. Siang ini TO Media Group kedatangan bakal calon Bupati Kebumen yang akan bertarung di Pilkada Kebumen 2020 nanti. Ini sudah hadir di TO Media Group Bang Yosi, calon Bupati Kebumen. Selamat datang Bang di TO Media Group. Selamat datang, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam rahayu, Om Swastiastu, dan salam kebijakan buat semuanya. Sebelumnya saya mengucapkan dulu selamat hari Natal bagi saudara-saudara semua yang merayakannya. Dan juga ke depan kita juga merayakan untuk tahun baru. Semoga di tahun yang ke depan ini kita semua juga bisa lebih sejahtera, lebih sama-sama meningkatkan visi yang beberapa misi yang saya sampaikan nanti terkait keberadaan dengan kota Kabupaten Kebumen. Jadi untuk visi kita mewujudkan masyarakat Kebumen yang sejahtera, unggul, berdaya saing, dan berkeadaban. Ini adalah cakupan dari seluruh bentuk dari apa yang ada di Kebumen, dengan meningkatkan sumber daya, meningkatkan kesejahteraan, unggul di berbagai bidang, dan bisa berdaya saing dengan bidang-bidang dengan daerah-daerah sekitarnya. Saya memiliki beberapa misi, saya akan kupas satu persatu. Masalah misi itu adalah satu, meningkatkan dan mengangkat kembali kesejahteraan dan perekonomian bagi seluruh masyarakat Kebumen. Kalau di sini saya melihat karena kondisi kesejahteraan di masyarakat Kebumen sendiri sampai saat ini juga masih sebetulnya menjadi polemik juga buat kita. Bagaimana sih yang dikatakan sejahtera kan itu ya? Kalau kita lihat kesejahteraan itu kembali lagi pada apakah masyarakat itu masih bisa produktif atau tidak. Kemaslahatan kesejahteraan masyarakat dibagi ada beberapa. Apabila dia katakanlah dia dalam kondisi dia produktif, berarti dia masih bisa bekerja, dan dari pihak kita, dari pihak pemerintah harusnya bisa memberikan dukungan, memberikan support. Produktif itu macam-macamnya. Kalau memang dia produktif dalam hal di bidang masing-masing, lainnya kita berikan dia lahan, kita berikan dia tempat untuk dia bisa berkreatif, berkreasi, sehingga dia menjadi produktif. Yang tidak non produktif menjadi produktif. Terus yang kedua, yang non produktif ini kita gambarkan bahwa memang dia sudah tidak mampu dan memang harus menjadi salah satu perhatian oleh pemerintah daerah. Nah, dengan seperti itu berarti kita harus menolong dan kita adakan terus penyuluhan kepadanya seperti itu. Itu yang kita namakan masyarakat yang di bawah tidak sejahtera, tapi masih bisa produktif atau non produktif yang seperti itu. Nah, terus yang kedua, saya juga mengenai masalah pendidikan. Aset daerah juga, aset pemuda-pemudi dari daerah yang bisa mengangkat daerahnya sendiri dengan sarana pendidikan yang memadai. Insya Allah kedepannya juga akan lebih bagus. Jadi saya berharap untuk biaya pendidikan ini kita coba lihat kembali, jadi tidak memberatkan kepada si orang tuanya sendiri, dan memenuhi pendidikan itu sendiri.
nanti dari sini kita berharap bahwa SD, SMP, dan SMA untuk beban biaya-biaya kita hapuskan. Jadi tidak ada biaya-biaya pendidikan yang ibaratnya standarisasinya untuk SD, SMP, SMA memang menjadi kewajiban daerah, pemerintah daerah untuk menetaskan pendidikan itu. Kita juga mensupport dari sisi biaya pendidikan. Terus yang berikutnya adalah mewujudkan masyarakat sehat melalui pemerataan pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas. Kita berharap di beberapa kecamatan juga ada beberapa puskesmas setingkat UPT ya, puskesmas kesehatan ini adalah untuk menunjang sarana kesehatan masyarakat setempat. Jadi tidak ada lagi misalnya antara daerah satu, kecamatan satu dengan kecamatan yang lain, sehingga yang satu ada klinik atau ada puskesmas, yang kecamatan lain tidak ada kan itu. Sehingga kecamatan dari warga dari itu dia berhijrah atau dia ke kecamatan yang untuk mendapatkan sarana kesehatan. Nah ini juga kalau menurut saya tidak efektif. Jadi saya berharap setiap kecamatan nanti ada tempat-tempat klinik ataupun puskesmas sehingga pelayanan masyarakat terhadap kesehatan terjamin seperti itu. Untuk berikutnya, saya memiliki misi yang membentuk sumber daya manusia yang berkompeten, memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan, dan tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat umum. Ini juga menjadi perhatian kita karena kebanyakan masyarakat atau yang sudah produktif di Kebumen ini, mereka ini pergi ke daerah. Jadi mereka hijrah ke daerah-daerah di sekitar maupun keluar karena tidak ada tersedianya sarana-sarana pekerjaan, sehingga mereka mencari. Nah, saya berharap dengan adanya ke depannya bahwa lapangan-lapangan kerja ini terbentuk, sehingga tidak perlu lagi masyarakat atau pemuda-pemuda ini yang memang produktif usia dan energi dan memang di bidangnya dia dari sisi sumber daya alamnya maupun dari infrastruktur sarana dan prasarana yang ada di sana. Kalau saya lihat masih sangat potensi besar sebesar. Jadi untuk yang berikutnya adalah meningkatkan integritas dan konektivitas di masing-masing sektor bidang pekerjaan sebagai fungsi pelayan kepada masyarakat yang berbasis kepada peningkatan sumber daya alam. Nah ini kalau saya lihat adalah konektivitas integrated antara sektor ke sektor. Karena kalau berjalan secara sendiri tidak ada integrated dengan sektor satu dengan sektor yang lainnya, jadi agak pincang. Tapi kalau kita berkesinambungan, bersimultan bersama sektor berjalan ini akan lebih bagus. Daerah akan lebih bergerak dan lebih maju ke daerah, menjadi daerah yang tadinya daerah tertinggal menjadi daerah yang progresif untuk maju, daerah yang berkembang. Jadi saya juga berharap dari sini sektor kami berkewajiban dan siapapun yang ada di sana berkewajiban untuk mengangkat kembali bagaimana kesejahteraan masyarakat itu yang dari kondisi perekonomian paling bawah disetarakan dengan perekonomian yang stabil. Kalau kita melihat di sana kurang lebih sekitar hampir 700.000 rakyat Kebumen ini yang masih dalam taraf kemiskinan. Kalau saya melihat dari seperti itu ya. Dan ini memang utama sektor-sektor prioritas ini bisa menjadi pemasukan pendapatan daerah yang sangat produktif. Saya melihat ada beberapa yang sektor yang sebenarnya bagus, cuma tidak produktif dan tidak maksimal. Dan saya berharap ke depannya juga bisa lebih produktif, bisa meningkatkan pendapatan daerah, dan tentunya akan berimbas, berefek kepada kesejahteraan dan kemaslahatan masih dalam kondisi yang kritis sehingga masyarakat. Itu. Untuk berikutnya misi saya ini yang utama adalah pengembangan potensi pariwisata. Karena terletak di pesisir selatan, wilayah selatan, untuk pantai dan lain sebagainya itu cukup bagus. Maksud kita bisa bersaing dengan daerah-daerah sekitar di wilayah Jawa Tengah dan Jogja.
kalau saya lihat dengan kondisi diperbaikinya sarana daerah juga, otomatis juga meningkatkan kembali gairah wisata yang ada di Jawa bagian selatan gitu. Nah, keduanya juga otomatis juga meningkatkan kesejahteraan, terus kembali lagi untuk dari sisi ketenaga kerjaan atau lapangan kerja akan terbentuk juga dari pariwisata ini. Kalau saya lihat cukup besar, cukup punya potensi banyak gitu. Ada juga pembangunan merapikan dan pemerataan infrastruktur secara berkelanjutan karena sebagai sarana yang layak untuk kebutuhan kenyamanan dan keselamatan masyarakat. Saya kemarin beberapa kali saya coba melihat kondisi dan saya berkeliling di sana, ada beberapa memang infrastruktur terutama jalan terus dari irigasi juga, dari pertanian dan sebagainya, ini yang tidak maksimal, terutama infrastruktur jalan-jalan desa. Sebagai contoh saja, misalnya di daerah-daerah pedesaan itu anak ibu-ibu misalnya gitu pagi-pagi subuh yang mau berdagang ke pasar dan sebagainya. Kalau dengan kondisi infrastrukturnya seperti itu, jalan masih gelap dan sebagainya, akan berakibat fatal. Kenapa? Begitu jalannya ini lubang dan sebagainya, ibu itu jatuh, dia bawa dagangan, tidak menjadi masalah gitu ya. Nah, ini yang menjadi pekerjaan kita juga, bahwa pembangunan infrastruktur ini secara berkesinambungan tetap harus dijalankan. Yang utama adalah yang berfungsi dan bermanfaat buat masyarakat yang harus diutamakan. Dari sisi untuk kinerja penyelenggaraan pemerintah, saya berharap bahwa untuk pengelolaan kepemerintahan lebih bersih dan mampu meningkatkan iklim pelayanan publik yang maksimal. Jadi good and clean governance ini adalah yang utama, karena dengan seperti itu pelayanan publik dari masyarakat yang di sekitar di daerah Kebumen sendiri untuk mengurus dan sebagainya tidak dipersulit, dipermudah. Jadi harapannya agar supaya kinerja maupun mereka pun akan bermitra kerja dengan pihak lain di daerah lain atau di daerah tersebut. Dengan kita mempercepat proses-proses perizinan dan sebagainya, otomatis beliau para mitra kerja ini akan lebih mudah untuk mengembangkan maupun menjalankan usahanya, industri dan sebagainya. Dan yang terakhir dari saya adalah meningkatkan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup. Jadi yang mengutamakan fungsi konservasi lingkungan yang ada di daerah Kebumen. Kalau saya lihat sekarang sudah cukup bagus, tinggal untuk penghijauan dan sebagainya. Dan ini salah satu tata kelola kota, sehingga siapapun masyarakat yang ada maupun masyarakat pengunjung yang berkunjung ke Kebumen pun akan merasa nyaman. Jadi kalau menurut saya itu adalah beberapa misi dari kami untuk kedepannya bagaimana Kebumen ini supaya bisa lebih tertata, lebih maju, pengawasan, perkembangan pertumbuhan lebih terlihat gitu. Dengan kondisi yang seperti saat ini, saya berharap ada waktu ke depan kita, kalau dilihat dari kondisi pilkada nanti di 2020 ini, seorang pemimpin hanya diberikan waktu kurang lebih 3,5 tahun hingga mencapai di tahun 2024. Kalau saya hitung dengan hari kurang lebih 1250 hari. Dengan 1250 hari itu bahwa kepedulian terhadap sesama dan juga toleransi sesama. Ya. Gitu aja. Visi misi Abang untuk membangun dan untuk memperapikan struktur di Kebumen itu apa ya? Bagaimana? Oke, jadi ada beberapa sistem perencanaan fungsional bisa berjalan searah, bisa berjalan berkesinambungan dan simultan. Dengan kondisi saya program-program dan
potensi-potensi alam yang ada, kita berharap bisa lebih maksimal dan produktif pada saat berjalan dan